warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikmatul Mufidah. Saya dari kelas 11 MIPA 1 nomor absen 13. Kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang sejarah ilmu kalam. Yang pertama, akidah pada masa Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, pada masa Khulafaur Rasyidin. Lalu pada masa Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, dan yang terakhir akidah setelah runtuhnya Bani Abbasiyah. Dan ada peristiwa tahkim pada masa Khulafaur Rasyidin, khususnya terjadi pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Yang pertama yaitu pada masa Rasulullah SAW. Pada masa Rasulullah SAW, Islam bersatu, tidak terpecah belah dan tidak ada pengelompokan. Sebab setiap persoalan yang ada di kalangan sahabat langsung ditanyakan pada Nabi Muhammad SAW dan langsung mendapatkan solusi. Selanjutnya setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, permasalahan pun muncul. Terjadilah siapa yang berhak menjadi pengganti Nabi Muhammad SAW, sehingga terjadilah musyawarah antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Kaum Ansor diwakili oleh Sa'ad bin Ubadah dan kaum Muhajirin diwakili oleh Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Musyawarah itu diambil keputusan dan Abu Bakarlah yang menjadi pengganti Rasulullah SAW. Musyawarah itu terjadi di Saqifah Bani Sa'idah pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Persatuan umat Islam masih dapat dijaga, walaupun ada persoalan munculnya nabi palsu dan keenggahan untuk membayar zakat. Lalu pada masa Umar bin Khattab, persatuan umat Islam masih dapat dijaga juga dengan ketegasan beliau dalam mengambil keputusan. Dilanjutkan pada masa Utsman bin Affan. Di sini reformasi administrasi terjadi, pengangkatan gubernur pemerintahan yang diambil dari keluarga Utsman sendiri, sehingga memicu persoalan umat Islam. Sebenarnya para sahabat juga setuju, karena yang diangkat pun orang yang bisa dan mumpuni, tapi tetap saja ada beberapa pihak yang beratan. Pada 6 tahun pertama, pemerintahan berjalan dengan baik. Tetapi situasi selanjutnya tidak baik akibat kedatangan Mesir yang menanyakan penyebab reformasi dan akhirnya terbunuhnya Utsman bin Affan. Lalu digantikan Ali bin Abi Thalib. Di masa ini terjadi perang Jamal dan perang Siffin, yaitu perang Jamal antara Ali dan Siti Aisyah, lalu perang Siffin antara Ali dan Muawiyah. Lalu munculnya 3 kelompok Syiah, Khawarij, dan Muawiyah. Akidah pada masa Bani Umayyah. Terjadinya kedaulatan Islam yang kuat, tetapi perdebatan di bidang akidah menajam. Lalu banyak Islam yang apatis. Lalu munculnya reaksi terhadap pemikiran Jabariyah dan muncul aliran Qadariyah oleh Muqbil al-Juwairi. Lalu muncullah pemikir yang cerdas, Hasan al-Basri. Pelaku dosa besar sama dengan fasik tapi tidak keluar dari. Lalu pada masa Bani Abbasiyah, hubungan bangsa Arab dengan Ajam mencapai puncaknya. Pada masa ini, Imam Abu Hanifah mengarang kitab Alim wal Muta'arin dan Fiqh Abar. Pada masa ini, Mu'tazilah lah yang menjadi faham resmi kekhalifahan Abbasiyah. Disitulah muncul ulama Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi yang menolak paham Mu'tazilah, dan mereka memadukan dalil ahli dan nahli. Lalu akidah sesudah Bani Abbasiyah, faham Asy'ariyah dan Maturidiyah mengalami perkembangan yang pesat, sehingga menjadi faham mayoritas umat Islam yang mampu memadukan antara dalil nahli dan ahli filsafat. Dan yang terakhir adalah penjelasan tentang peristiwa tahkim. Peristiwa tahkim yaitu peristiwa perundingan antara Ali bin Abi Thalib dan pihak Muawiyah bin Abu Sufyan di Daumul Jandal setelah perang Siffin. Isi perjanjiannya yaitu sepakat Ali dan Muawiyah turun jabatan. Akibat peristiwa tahkim, umat Islam terpecah menjadi 3, yaitu Syiah, Khawarij, dan Muawiyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.